Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih akan menyempurnakan pembahasan adab ini. Kita masuki pasal yang ke-8, yaitu tentang adab duduk dan bermajelis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti kesempurnaan Islam adalah Islam mengajarkan hal-hal yang sangat detail dalam kehidupan kita. Seorang muslim dalam kehidupannya ia tunduk, patuh kepada ketetapan peraturan yang ditetapkan dalam Islam, yang mengatur segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Sampai pun Islam mengajarkan tata cara duduk dan bermajelis bersama dengan saudara-saudara mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan betapa seorang muslim begitu teraturnya dalam kehidupan mereka, dan begitu sempurnanya kehidupan mereka, karena mereka diatur dengan ketetapan, diatur ya dalam kehidupan mereka ya dengan aturan-aturan dan adab-adab Islami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan sebutkan adab-adab seorang muslim dalam kehidupannya, terkhusus ya adab di dalam duduk dan bermajelis. Adab yang pertama adalah apabila seorang hendak duduk di majelis yang di situ ada orang-orang yang sedang duduk, maka dianjurkan dan diberikan adab bagi seorang muslim tersebut untuk memberikan salam kepada orang-orang yang duduk sebelumnya, mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian
hendaknya seorang muslim dia duduk di akhir dari majelis tersebut apabila memang majelis tersebut telah penuh. Janganlah dia membangkitkan atau menyingkirkan salah seorang yang duduk di majelis tersebut agar dia bisa duduk di tempat itu. Dan janganlah pula ia duduk di antara dua orang yang sedang berbicara kecuali dengan izin keduanya. Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Ahmad. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tawassa'u atau tafassahu. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian membuat berdiri salah seorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk padanya. Akan tetapi hendaklah berlapang-lapang dan berluas-luas, yaitu melapangkan tempat duduk dan meluaskan tempat duduk, ya. Bukan mengusir seseorang yang sedang duduk dari tempatnya lalu dia duduk di tempat tersebut, ya. Atau membuat orang tersebut berdiri dan berpindah dari tempat duduknya tersebut, ya. Tidak demikian. Akan tetapi, ya, hendaknya berlapang-lapang, ya. Membuat kelapangan maksudnya adalah, ya, melapangkan tempat duduk tersebut sehingga bisa, ya, masuk orang lain untuk bisa duduk, ya, bersama dengan mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Dahulu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila ada seseorang yang bangkit dari tempat duduknya agar Abdullah bin Umar bisa duduk di tempat tersebut, maka dia tidak duduk di tempat duduknya itu. Demikian. Ya. Nah, ini agar orang tersebut, ya, tidak menjadi repot dan susah berpindah dari tempat duduknya karena kedatangan kita. Nah, seperti itu. Hendaknya kita demikian, ya. Ketika ada orang yang mempersilahkan, ya, duduk pada tempat duduk dia, lalu dia berpindah ke tempat yang lain, maka sebaiknya tidak duduk di tempat tersebut, ya, agar jangan sampai ada orang yang dia berdiri dari tempat duduknya untuk mempersilahkan kita duduk di tempatnya. Demikian, ya. Dan ini agar tidak terbiasa pula. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada cara yang lain. Kalau seandainya ada seseorang yang bangkit dari tempat duduknya yang ketika itu dia bersama dengan orang lain, duduk di tempat tersebut, lalu ada seseorang yang bangkit tatkala kita hadir, kita datang, dia bangkit mempersilahkan tempat duduknya untuk kita duduki. Maka selayaknya bagi kita adalah, ya, mencari tempat duduk yang lain, ya. Kalau dia mengambilkan kursi atau tempat duduk, ya, untuk kita, maka kita ambilkan kursi untuk dirinya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini namanya, ya, membalas penghormatan dengan penghormatan. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlis." Dahulu apabila kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang di antara kami itu duduk di mana majelis itu berakhir. Ya, maksudnya adalah di akhir dari majelis tersebut. Ya. Yaitu tidak duduk di awal majelis, ya, memotong dan menutupi orang lain, demikian. Tapi duduk di akhir dari majelis tersebut. Duduk di akhir dari majelis tersebut, demikian. Ya. Atau apabila dia melihat celah, maka hendaknya dia duduk, ya, pada celah tersebut, ya. Jika ada seukuran tempat duduk untuk bisa duduk di tempat itu, maka silahkan duduk, ya. Tentunya bila ada celah, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada hadis yang lain yang terkait dengan masalah ini. Sabda Nabi SAW, ya, beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, demikian pula Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW beliau bersabda, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idnihima. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ada dua orang yang sedang berbicara, ada dua orang yang sedang duduk berdekatan, ya mungkin mereka mungkin ya berdekatan itu karena memang tadi bersama mereka, ya sebelumnya duduk di situ, sebelum duduk di situ sudah bersama, kemudian mereka memilih duduk di tempat tersebut, demikian, ya. Atau mereka sedang berbicara, ya, maka jangan kita masuk memisahkan keduanya, seperti kita menyela, ya, pembicaraan mereka, ya, memotong pembicaraan mereka. Namun hendaknya minta izin sebelum menyela pembicaraan mereka, atau ketika hendak, ya, melewati mereka dan itu harus melewati, ya, di tengah-tengah mereka, maka minta izin kepada keduanya, demikian. Nah, ini adab, ya, ini adab di dalam bermajelis, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula duduk di tengah-tengah mereka, ya, duduk di tengah mereka, memisahkan mereka, sehingga tadinya mereka itu barangkali berbicara atau barangkali bersama, akhirnya terpisah karena kita. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan, tidak halal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab bermajelis, ya, adab duduk dan bermajelis adalah bila salah seorang itu bangkit dari tempat duduknya dan dia ingin kembali ke tempat duduknya tersebut, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempat itu, demikian. Dengan kata lain adalah kita dilarang, ya, ketika mendapati kekosongan tempat duduk tersebut, padahal orang tersebut mungkin dia meninggalkan tempat duduknya itu akan kembali lagi ke tempat duduknya, mungkin karena ada keperluan ke kamar mandi, ya, keperluan untuk mengambil sesuatu, untuk membeli sesuatu, atau hal yang lainnya, ya, dan dia berkeinginan untuk kembali ke tempat tersebut, maka dia lebih berhak untuk bisa duduk kembali di tempat duduknya, demikian, ya. Bukan lantas kita mengambil kekosongan tempat duduk tersebut lalu duduk di sana, tidak demikian, seperti itu. Kalaupun seandainya tadinya kita menyangka bahwasanya orang tersebut meninggalkannya, dia tidak kembali ke tempat duduk itu, maka lalu kita duduk di tempat itu. Nah, maka tatkala orang yang telah pergi meninggalkan tempat duduknya, lalu dia kembali ingin duduk di tempat tersebut, maka dia lebih berhak ketimbang kita.
maka kita serahkan atau kita persilahkan ya orang tersebut untuk duduk kembali di tempat duduknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisihi, idza qama ahadukum min majlisin, summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka dia lebih berhak ya dengan tempat duduknya itu. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab yang mesti kita miliki ya, adab di dalam duduk dan bermajelis. Demikian. Terkadang ya kita melalaikan hal seperti ini. Terkadang kita menganggap hal sepele ya, atau kita menganggap hal ini adalah hal yang sepele, padahal ini adalah merupakan adab yang barangkali ya hal seperti ini akan memunculkan ya penghormatan, cinta kasih ya, kemudian memunculkan juga kewibawaan ya, tidak akan memunculkan celaan kepada kita. Demikian, karena ini terkait dengan hak dan ini terkait dengan adab ya, adab bermajelis, adab dalam duduk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan, sedikit saja materinya ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bersoal jawab ya, bertanya langsung ya lewat telepon, maka silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa juga dilayangkan ya pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Ustadz, mau bertanya tentang kondisi wanita hamil. Biasanya wanita hamil muda keinginannya hanya mau makan sesuai dengan selera. Tapi akhirnya kadang makanannya tidak habis atau tidak mau lagi dengan menu yang sama. Apakah kebiasaan ini harus dituruti oleh suami? Bismillah. Sedikit edukasi kepada para wanita yang sedang hamil muda. Sebaiknya kita memberikan pendidikan lebih dini dan lebih awal bagi bayi anak kita yang masih dalam kandungan kita, yaitu tidak terlalu ya memenuhi keinginannya ya, menahan seleranya di dalam hal-hal yang tentunya ini merepotkan dan memberatkan orang sekitar kita ya. Contoh ya, wanita hamil, ibu hamil muda ya, dalam kondisi mudanya ketika dia meminta di malam hari, contohnya ketika bangun jam 2 malam ya, lalu dia minta kelapa muda ya, atau mungkin rujak malam hari ya, atau mencari ya makanan-makanan yang saat itu diinginkan ya barangkali oleh sang janin tersebut, seolah-olah ini tuntutan janin begitu ya. Maka coba ya, kalau memang seandainya ini adalah selera yang sesaat, yang hanya sedikit saja untuk dirasakan, demikian, maka coba ya bagi para ibu hamil muda, wanita yang sedang hamil muda, coba ya ajarkan kepada bayi kita untuk ya jangan memperturutkan semua yang diinginkan
Nah, seperti itu. Ya. Ditahan selera. Ya. Kasihan suami kita. Ya mungkin esok hari dia akan beraktivitas. Esok hari ya dia akan bekerja. Kecuali mungkin dia bukan orang yang bekerja di luar rumah, dia hanya bekerja dalam rumah, ya itu hal yang berbeda. Mungkin direpotkan sedikit, bangun tengah malam itu tidak mengapa, ya. Demikian. Ya, jangan, dan pertimbangkan juga mungkin dari sisi keselamatan, karena ini malam hari. Kalau harus keluar malam hari, mungkin kondisinya berbeda, mungkin kalau di tengah kota atau mungkin terlalu di pinggiran yang kondisi tidak aman. Ya, banyak mungkin perampok, ya, banyak juga begal. Nah, ini perlu dipertimbangkan, ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, ini edukasi untuk para ibu hamil muda, ya. Yang katanya kalau ngidam seperti ini, katanya itu tuntutan sang jabang bayi. Nah, maka coba berikan pendidikan sedini mungkin bagi sang bayi tersebut agar tidak terlalu memperturutkan selera, ya. Artinya membiasakan diri untuk menahan selera dalam hal-hal yang di luar kemampuan, supaya nanti tidak mudah untuk anak tersebut, ya, dia melampiaskan kemarahan ketika keinginannya tidak terpenuhi, padahal itu sulit dan berat keinginannya untuk bisa dipenuhi. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini edukasi bagi para wanita hamil muda, ya. Demikian. Seperti itu. Ya, coba bayangkan, ya, suami itu pekerja berat mungkin. Dia berangkat pagi, kadang pulang malam, ya. Kita tidak tahu di mana dia istirahat. Kalau dia kurang istirahat, coba bayangkan, dia berada di atas kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil, atau yang lainnya. Nah, itu berbahaya, ya, dalam kondisi mungkin ngantuk, ya, dia berkendara karena kurang istirahat, ya, maka kita katakan coba, ya, tahan selera ketika barangkali ngidamnya ini agak sedikit aneh-aneh, ya, permintaannya itu di malam hari dan sesuatu yang sulit untuk bisa ditempuh, ya. Ya, masa harus manjat kelapa untuk mendapatkan kelapa muda, yaitu masa nyari atau ngambil kelapa muda tetangga, kan nggak mungkin. Coba siapa yang bisa malam-malam begitu, ya, mencari mendapatkan kelapa muda? Ini kan aneh yang seperti ini. Maka coba ditahan begitu, ditahan. Berbeda halnya apabila dalam kondisi mungkin pagi hari, siang hari, sore hari, atau masih malam, di awal malam. Nah, ini masih mudah untuk bisa ditempuh, ya, seperti itu. Dan jangan pula memberatkan, begitu maksudnya, ya. Nah, ini ada dua sisi, ya, dua sisi. Pertama adalah, ya, sisi pertama pendidikan untuk anak sedini mungkin agar tidak memperturutkan keinginan, ya, yang sulit, demikian, ya. Agar nanti tidak terbiasa dia akan meluapkan kemarahan, demikian, seperti itu. Coba ditahan, ya, demikian. Yang kedua adalah, nah, di sini tidak ada sisi yang kedua, adalah sisi suami, ya, tidak memperberat suami, demikian. Nah, seperti itu, ya, demikian. Ya, tidak selamanya juga, ya, wanita hamil itu, hamil muda itu banyak tuntutannya sih, tidak juga kita katakan, ya. Kalaupun ada, maka coba, ya. Contoh ini sudah ditahan-tahan, contohnya ketika bangun malam hari ternyata ingin itu, ingin ini, kan begitu, ya. Itu sudah ditahan. Nah, maka bisa disampaikan besok. Contohnya, ya, ngomong sama suaminya, abang sayang, ya, kalau pulang nanti bawa kelapa muda, ya, begitu. Atau dalam kondisi belum pulang, ditelepon atau dikasih kabar, bang, tolong beli martabak, dan seterusnya, begitu. Tidak apa-apa, ya, demikian. Nah, itu insya Allah tidak mengapa, ya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah makanan sesuai selera tapi sedikit saja, maka belikan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita bisa memakan sisanya itu bagus, tidak mengapa, supaya tidak mubadzir, demikian, ya.
seperti itu. Makanya belinya jangan banyak-banyak, belinya sedikit saja, ya untuk kebutuhan ya selera sang jabang bayi, mungkin seperti itu. Memang demikian ya, wanita hamil muda ya permintaannya kadang memang aneh-aneh. Terkadang sesuatu yang ketika belum hamil itu tidak disuka, tapi begitu hamil muda ngidam begitu, itu kok malah jadi kesukaannya gitu ya, demikian. Dan anehnya bau keringat suaminya itu apa? Bikin muntah, padahal sebelumnya disayang-sayang suaminya, dipeluk-peluk suaminya kan gitu ya. Nah begitulah ya. Maka itu tadi dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu sisi pendidikan untuk si jabang bayi ya sedini mungkin, begitu juga sisi suami ya agar tidak diberikan beban di luar kemampuannya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika kita mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan sebab adanya orang dalam, mungkin kenalan yang ada di dalam gitu ya. Sementara orang lain yang juga ikut melamar di perusahaan yang sama tidak diterima sekalipun hasil tesnya memuaskan dikarenakan tidak ada orang dalam, orang yang dikenal yang di dalam. Apakah ini termasuk perbuatan zalim, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kemudian tambahan sedikit, apakah orang dalam tersebut yang tadi bekerja di dalam ya, itu dia berdosa tatkala dia bantu ya orang yang dikenalnya untuk bisa jadi karyawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebuah prosedur sudah ditempuh, ya, sebuah prosedur sudah ditempuh, semua prosedur sudah ditempuh, SOP-nya, standar operasional prosedur sudah ditempuh, yaitu dibuka dibuka lowongan pekerjaan, ya. Kemudian begitu juga pihak perusahaan telah mendapatkan hasilnya. Lalu ternyata ada orang kenalan di dalam yang mencoba untuk merekomendasi orang tertentu, ya, agar bisa diterima dalam pekerjaannya. Apakah ini merupakan kezaliman ketika ada orang lain yang sesungguhnya nilainya, hasil tesnya itu lebih memuaskan atau lebih bagus? Wallahu ta'ala alam, ya. Pertama, yang perlu diketahui adalah pihak perusahaan punya hak untuk dia menerima pegawainya atau menolak calon pegawai. Ya, itu hak dia. Nah, tentunya ini adalah bila kewenangan tersebut diberikan oleh pihak owner dari perusahaan. Lebih-lebih apabila owner dari perusahaan yang memberlakukan hal tersebut, maka itu haknya untuk dia memasukkan orang-orang yang dipercaya menurut mereka agar bisa bekerja di perusahaannya. Nah, itu urusan dia. Ya, itu urusan dia dan itu hak dia. Karena perusahaan itu miliknya. Maka dia ya berhak untuk memasukkan atau menolak calon karyawan
ya yang mendaftar di perusahaannya, itu urusan dia. Demikian ya. Ini ingat, kalau yang melakukan penolakan tersebut adalah owner atau wakil dari owner. Kalau wakil dari owner tentunya dia wajib untuk amanah, demikian. Kalau seandainya dia menerima para pegawai dari orang-orang dikenalnya, dengan alasan dikenalnya itu, orang-orang dikenal itu lebih loyal bagi dirinya, walaupun mungkin untuk dari sisi hasil tes lebih tinggi pihak yang lain atau orang lain, ya. Namun ini orang dikenalnya itu lebih loyal kepada dirinya, maka apabila dia bisa bertanggung jawab, ya, ketika menerima para pegawai dari orang-orang dikenalnya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada dirinya, karena itu dia digaji, maka tidak mengapa, ya, seperti itu. Nah, tidak boleh, ya, baik itu orang dalam yang dikenal ini maupun orang yang calon karyawan, itu mereka memberikan uang, ya, memberikan uang, baik itu di awal sebelum diterima atau setelah diterima. Kalau di awal sebelum diterima menjadi karyawan, itu disebut dengan suap. Ya, Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk, ya, orang yang melakukan suap dan yang disuap. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Demikian, ya. Tidak boleh. Nah, apabila diberikan setelah diterima yang tidak ada kesepakatan, ini pun tidak boleh. Ini disebut dengan harta ghulul, harta khianat, tidak boleh. Ya. Baik itu atas inisiatif dari calon karyawan atau karyawan yang sudah diterima tersebut, maupun, ya, dari permintaan sang orang dalam tersebut, maka tidak boleh untuk memberikan hadiah tersebut, ya, pemberian apa saja. Karena Rasulullah bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadaya al-ummal ghululun, hadiah-hadiah yang diarahkan kepada para pekerja, maka itu adalah harta ghulul, harta khianat, demikian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang ambil setelah itu, apa saja yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah harta ghulul, harta khianat, demikian. Maka tidak boleh, ya, demikian. Jadi tidak boleh, ya, adanya hadiah, baik itu, ya, pemberian diberikan sebelum diterima menjadi pegawai atau karyawan atau setelah, demikian, ya, karena, ya, itu sebagai tugasnya, demikian, ya. Wallahu a'lam. Baik, ya. Adapun apabila tidak ada tidak ada pemberian, tidak ada hadiah, namun diterimanya, ya, para calon pegawai itu untuk jadi pegawai atau karyawan itu atas dasar dikenal, dan itu disebabkan karena mudahnya untuk memunculkan loyalitas dalam pekerjaan, ya, maka wallahu taala alam, ini tanggung jawab dari pihak yang menjadi orang dalam yang mengajukan orang tersebut, maka tidak masalah, demikian, ya. Lebih-lebih apabila itu disetujui oleh owner, ya, pemilik perusahaan tersebut, maka tidak mengapa, ya, wallahu taala a'lam, ya. Kita katakan kenapa tidak mengapa, dikarenakan menjadi hak bagi perusahaan itu, lebih-lebih owner, untuk menerima, ya, pegawai yang disenanginya atau yang disukainya atau yang ditunjuknya, dan atau menolak calon pegawai yang tidak diinginkannya, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Kami buat
semacam turnamen badminton bersama dengan para pelajar, ya, dan tim yang menang dapat hadiah. Dan apakah yang menang itu bisa jadi kayak judi? Demikian Ustadz, mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila para peserta turnamen tersebut, pertandingan tersebut tidak menyetorkan uang, ya, tidak menyetorkan uang sedikit pun, ya, maka hadiah yang diberikan itu bukanlah terhitung, ya, judi, ya, demikian. Dan itu bukanlah judi, ya, yang seperti itu. Hadiah datang dari pihak lain atau dari pihak lembaga hadiahnya, ya, datang dari pihak ketiga atau datang dari pihak yang pihak lain, ya, atau pihak lembaga. Maka yang seperti ini bukanlah judi, insyaallah taala, demikian. Atau contohnya salah satu peserta menyatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya, atau dia katakan hadiah dari saya semuanya. Jadi hadiahnya dari satu peserta. Adapun yang kalah tidak dibebankan apapun, demikian, ya. Hadiah dari saya semua. Jadi dari salah satu peserta, maka itu dibolehkan juga, ya. Namun apabila hadiah itu diambil dari uang pendaftaran para peserta keseluruhannya, ya, yang menang dia mendapatkan uang tersebut atau hadiah yang diambil dari uang pendaftaran tersebut, ya, yang kalah, ya, dia tidak mendapatkan apapun, maka di sini ini berlaku seperti judi, ya, demikian, ya, ini berlaku seperti judi. Ingat, apabila semua peserta yang ikut serta, ya, itu menyetorkan uang, ya, baik itu disebut dengan uang pendaftaran atau uang yang lainnya, demikian, ya. Nah, yang menang itu mendapatkan hadiah yang diambil dari uang pendaftaran tersebut, ya, demikian. Maka yang seperti ini bisa termasuk kategori judi, demikian, ya. Namun apabila hadiah itu dari pihak ketiga, ya, hadiah itu dari pihak ketiga, atau hadiah itu berasal dari, ya, salah satu peserta, ya, salah satu pihak peserta, demikian, yang seperti itu maka dibolehkan, ya. Kalau seandainya dikutip uang pendaftaran, namun hadiah tidak diambil dari uang pendaftaran tapi dari pihak lain, yaitu pihak sponsor atau pihak ketiga, kita katakan, maka yang seperti ini butuh dirinci, ya, butuh dirinci. Nah, apabila pihak panitia tidak mengambil sepeser pun dari uang tersebut sebagai keuntungan, bahkan uang pendaftaran tersebut digunakan sebagai biaya operasional, ya, pengeluaran, seperti contohnya barangkali ada menyediakan minuman, ya, membeli minuman bagi para peserta, makanan ringan atau makanan berat, nah seperti itu. Bahkan mungkin sewa tempat turnamen dan seterusnya, maka ini tidak mengapa, ya, walaupun itu tadi diambil uang pendaftaran dari semua para peserta, karena sesungguhnya uang peserta tersebut dihabiskan untuk biaya operasional, demikian, ya. Namun apabila menyengaja pihak panitia, nah itu ingin mengambil keuntungan dari para peserta, ya, dan dia mengambil hadiah dari pihak ketiga, ya, agar dia tidak merasa rugi, pihak panitia tidak rugi, ya, maka dia melibatkan pihak ketiga sebagai sponsor,
namun dia menginginkan keuntungan dari turnamen tersebut, demikian. Maka wallahu taala alam, ini bisa jatuh kepada judi, bahkan ini hilah untuk judi, demikian ya, seperti itu. Kenapa? Karena panitia itu seperti bandar judinya, ya, dia seperti bandar judinya, demikian ya. Wallahu taala alam ya. Oleh karenanya ya, rincian ini dibutuhkan untuk bisa dipahami agar tidak jatuh kepada ya judi yang diharamkan tentunya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Mohon bimbingannya Ustaz. Suami saya bekerja sebagai supir. Sejak Covid, suami saya jarang bisa bekerja karena tidak ada penumpang. Qadarullah selama ini saya yang menanggulangi semua biaya maksudnya. Saya menjahit ya, itu mengambil upah jahit ya di rumah. Saya berusaha untuk ikhlas Ustaz. Berusaha sebaik mungkin untuk bekerja, mendapatkan uang, memasak, merawat anak-anak dan semua pekerjaan rumah lainnya. Mohon bimbingannya, apa yang harus saya lakukan agar tetap tenang dan lapang hati, sabar dan ikhlas walau kadang sangat capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang penanya ini sebagai istri yang salihah, menjadi bidadari surga kelak. Amin ya rabbal alamin ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat besar bagi sang penanya ini ya, di dunia dan di akhirat. Yang saya nasihatkan yang pertama adalah bersabar dengan kondisi seperti ini, bersabar ya, bersabar, menahan diri ya, menyabarkan diri, demikian. Karena memang hidup itu adalah ujian ya, dan ketahui bahwasanya pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Oleh karenanya bersabar dengan tanpa batas, karena pahala sabar tanpa batas, demikian ya. Seperti itu ya. Kemudian sabar seperti ini kan tentunya sabar ketika menghadapi musibah. Demikian pula bersabar di dalam melakukan ketaatan. Ya. Tadi disebutkan ya bahwasanya membantu suami dengan menjahit, mencari nafkah juga, tapi di rumah dengan cara menjahit, merawat anak-anak, ya, memasak, mengurusi rumah, demikian. Maka masya Allah ini luar biasa, ya. Ini tentunya pahala yang besar. Oleh karenanya bersabar untuk melakukan ketaatan seperti ini, ya, demikian. Dan ini lebih besar ketimbang musibah yang datang itu, karena di sini ya ada tindakan yang harus dilakukan dan harus bersabar di atas tindakan yang baik tersebut, demikian. Ya, maka bersabar seterusnya, demikian. Ya. Kemudian yang kedua berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jalan keluar ya dalam hal seperti ini, agar sang suami bisa kembali bekerja ya, demikian ya. Mungkin perlu juga berbicara yang baik-baik mungkin kepada sang suami, mungkin untuk mencari solusi ya, kira-kira apa yang harus dilakukan ya untuk bisa menambah penghasilan ya, rizki. Seperti contohnya mungkin bisa sang suami berjualan keliling, nah seperti itu mungkin lebih besar ya
pendapatannya ketimbang hanya sebagai supir, demikian ya. Mungkin butuh ya untuk berpindah job, berpindah pekerjaan, tapi lebih lapang seperti itu, seperti menjadi penjual keliling ya. Seperti barangkali bisa juga ya membuat mengambil barang di satu toko, kemudian nanti mengirimkan ke toko yang lain dengan cara terhutang, demikian ya. Jadi terhutang ya, mengambil barang ya, kemudian nanti setelah laku baru dibayar, demikian, seperti itu ya. Jadi dua saja yang saya berikan ya nasihatnya, yaitu sabar ya, baik itu sabar atas musibah maupun sabar di dalam melakukan ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang sudah dilakukan ya, membantu suami untuk ya menambah penghasilan, begitu juga merawat anak-anak, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah tangga, memasak dan seterusnya, demikian ya. Kemudian tadi kita katakan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar ya untuk menambah penghasilan ya, seperti itu. Kemudian tetap taat ya kepada suami ya, kemudian jadi istri yang solehah seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kami memberikan motivasi untuk berinfak ya, berinfak membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2, sekian miliar rupiah. Kita memiliki kesempatan yang besar untuk bisa memiliki pahala yang minimalnya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan ya, walaupun kita telah tiada. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat info ini ya di layar kaca Anda. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.